Oke, sekarang kita langsung masuk saja ke pembahasan produk of the week kita hari ini. Dan seperti biasa yang teman-teman dan Bapak Ibu tahu, setiap sesi produk of the week ini kita selalu kehadiran profesional reviewer yang akan membantu kita untuk menjadi perwakilan dari Bapak Ibu profesional di sini, arsitek dan yang lain, untuk menjadi tandem dari produk yang kita bahas. Dan hari ini sebagai profesional reviewer, kita kehadiran Mas Deka dari Arsitek Profit. Halo, selamat siang Mas Deka. Oh, selamat siang Mas Bayu, selamat siang Bapak Ibu semua. Oke, dan juga kita kehadiran juga di sini Pak Budi Susanto dari Patina Design di sini. Dan selamat siang Pak Budi. Ya, siang Mas Bayu, Mas Deka, salam kenal. Ya, salam kenal. Oke, mudah-mudahan Mas Deka dan juga Pak Budi sehat-sehat selalu ya. Amin. Ya, amin. Oke, mungkin kita mulai saja ya Mas Deka. Di sini saya akan mengundang Pak Budi untuk memperkenalkan diri lebih lebih jelas gitu ya, lebih dalam ke teman-teman Bapak Ibu sekalian. Dan silakan Pak Budi, dan langsung nanti kita akan masuk ke pembahasan patina dan herringbone. Silakan Pak Budi. Oke, terima kasih Mas Bayu. Oke, selamat siang Bapak dan Ibu semuanya. Perkenalkan saya Budi Santoso, distributor chain manager di PT Patina. Kali ini saya akan coba membahas dengan Mas Deka mengenai pola herringbone yang merupakan produk paling baru kami di bidang lantai SPC. Betul, jadi Patina Design ini merupakan memang kita awalnya di Amerika Serikat, terus masuk Indonesia pun dengan tetap membawa nama Patina Design. Jadi barang-barang yang dijual di Amerika kita bawa untuk masuk ke Indonesia. Oke, berarti belum ada pabrik di Indonesia Pak ya? Belum, walaupun kantor kita di Patina di Amerika, tetapi untuk pabrik tetap di Cina Pak. Oh, dari Cina ya? Karena kalau pabriknya di Amerika Serikat bingung nanti jualnya di Indonesia harganya berapa. Iya, ya. Berarti langsung semua diimpor ya dari Cina dong ke Indonesia langsung? Betul. Kebetulan kita juga mempunyai pabrik sendiri di Cina, jadi segala permintaan atau warna yang dibutuhkan di Indonesia bisa kita request untuk nanti kita akomodasi untuk kemudian dibikin sampel untuk dicocokkan untuk proyek yang membutuhkan, seperti itu. Tapi tetap dengan standar dan kualitas Amerika ya Pak ya? Iya. Atau bahkan kalau misalnya memang terkendala budget atau apa, ya bisa, cuma itu biasanya kita ada minimal quantity, tapi yang kita selalu ready stock di sini, yang kita bawa tetap dengan standar Amerika, yang sertifikatnya juga kalau dibutuhkan ada semua, mulai dari ketahanan terhadap api, kedap suara, terus bebas bahan beracun, itu semuanya kita udah lengkap. Jadi sangat-sangat aman untuk digunakan di bangunan perkantoran maupun rumah tinggal. Ya. Seperti itu. Dan untuk di Indonesia kita sekarang sedang mengurus sertifikat keamanan lagi, karena kemarin waktu kita ngurus K3L itu semua sertifikat kita harus diverifikasi ulang oleh laboratorium yang ada di Indonesia, seperti itu. Tetap usia menyesuaikan semua standar Indonesia. Ya, takutnya apa yang disertifikasi di luar barangnya berbeda dengan apa yang dijual di Indonesia. Nah, itu kan yang sering terjadi seperti itu. Jadi untuk di Indonesia harus dicek lagi, dan sekarang lagi antri untuk tesnya di laboratorium di Kemen PUPR. Belum tahu keluarnya kapan Pak? Kita udah dapat jadwalnya. Mas Deka udah nggak sabar nih Pak. Tapi sertifikat K3L kita udah keluar kok. Jadi yang belum keluar itu uji tahan api dan kedap suaranya. Tapi untuk bahan bakunya sudah, dan kita sudah memiliki sertifikat K3L, jadi udah sah untuk berjualan di Indonesia. Ya. Nah, visi kita untuk masuk ke Indonesia itu adalah menjadi salah satu produsen dan manufaktur lantai SPC terbaik untuk bangsa Indonesia. Terus misinya dalam rangka berpartisipasi dan mendukung pembangunan bangsa Indonesia, kami terus membangun jaringan kemitraan dengan dealer, agen, dan konsultan di seluruh Indonesia. Nah, inilah yang membedakan Patina Design dengan brand-brand lain. Jadi di Patina Design itu kita selalu membangun jaringan kemitraan. Kalau di Indonesia mungkin lebih dengan bahasa franchise ya. Jadi kita selalu membangun jaringan kemitraan, baik itu dealer atau di Indonesia sering dikenal sebagai distributor,
agen atau reseller kalau di Indonesia dikenalnya. Terus konsultan itu baik teman-teman desainer, desain interior maupun teman-teman arsitek. Jadi di sini kita juga membuka peluang untuk semua, tidak hanya toko interior, tapi siapapun yang mau menjadi mitra kami siap membuka kemitraan di seluruh Indonesia. Saat ini kita nanti juga ada di slide terakhir, sudah 9 kota yang menjalin kemitraan. Jadi masih menunggu kota-kota lain yang menyusul. Keuntungannya menjadi mitra kita, terutama untuk level dealer itu, apabila nanti dari Patina mendapatkan proyek dari konsultan, teman-teman konsultan, maka akan untuk pengerjaan dan pengadaan barangnya akan dialihkan ke mitra-mitra dealer yang ada di daerah. Itulah keunggulan kami, dan kami juga akan mempromosikan melalui sosial media bahwa di daerah-daerah tersebut apabila membutuhkan Patina Desain bisa melalui mitra kita, nanti kita sebutkin misalnya di Pontianak dengan toko aneka batu alam dan seterusnya seperti itu. Oh, langsung diituin ke yang terdekatnya Pak ya? Betul, jadi teman-teman konsultan itu tidak perlu menunggu tim dari Jakarta turun. Nah, itu kan yang sering dikeluhkan tuh kemarin, seperti kemarin pas kita road trip ke Jawa Timur, Banyuwangi, Jember, itu selalu wah berarti lama dong harus nunggu tim dari Jakarta turun atau minimal terdekat dari Surabaya gitu kan. Oh enggak, kita justru di sini mencari kemitraan. Jadi kalau misalnya teman-teman nyari mitra kita yang terdekat pasti akan langsung memberikan solusinya seperti apa gitu. Berarti di mitra juga itu ready stock ya Pak ya? Kalau kayak gitu? Stok. Kita semua warna ready stock di Jakarta gitu, di gudang Cakung. Nanti teman-teman mitra juga tidak kita sarankan untuk stok karena biasanya yang bermasalah ini stok, belum tentu stok yang ada di daerah tersebut dicari orang. Nah, sehingga akhirnya menjadi dead stock. Nah, itulah yang membuat kadang-kadang nggak mau jadi distributor ribet, apalagi untuk lantai seperti ini kan warnanya tuh seperti kayak musiman. Kayak tahun ini lagi musimnya abu-abu nih, semuanya abu-abu grey. Nah, tahun lalu coklat nih, semuanya coklat. Nah, itu kan musiman, makanya silakan order sesuai dengan proyek masing-masing. Biarkan kita yang menyetok di Jakarta. Atau sekarang kan dengan adanya tol laut, terus ekspedisi gampang, itu cepatlah dalam hitungan nggak sampai 1 bulan tuh udah bisa kemana-mana. Kita pun kalau ke Samarinda itu cuma 5 hari, 6 hari udah nyampe, kok nggak nyampe seminggu gitu. Jadi sebenarnya tidak ada masalah. Dan biasanya kalau proyek lantai itu kan jatuhnya terakhir setelah sipil selesai. Ya. Nah itu jadi sebenarnya tidak ada masalah dengan tidak adanya stok di daerah seperti itu sih. Oh oke. Berarti bisa dikirimkan ke seluruh Indonesia ya Pak ya? Iya, siap. Nah, setelah mengetahui Patina Desain itu apa, kita akan masuk produk apa sih yang dijual sama Patina Desain ini. Untuk di Indonesia itu Patina Desain hanya membawa untuk sampai saat ini membawa satu produk yang terbaru di dunia, yaitu lantai SPC. Sebenarnya untuk Patina Desain di Amerika itu ada beberapa produk yang dibawa, cuma untuk di Indonesia kita masukin yang terbaru, yang paling dominannya nih itu si lantai SPC. Jadi kayak Terminator nih, kita bawa Terminator yang paling baru nih, bukan yang Terminator lama. Kita bawain si lantai SPC. Apa sih yang membedakan lantai SPC terhadap material lantai lainnya? Jadi lantai SPC itu pendekan dari stone plastic composite. Jadi lantai yang terbuat dari serbuk batu dicampur dengan plastik komposit sehingga membentuk suatu bahan komposit, yaitu si SPC sendiri. Nah, sebelum dijadiin lantai itu ada beberapa lapisan yang menjadi lantai SPC. Yang pertama itu wear layer. Wear layer itu lapisan plastik tipis yang di dalamnya itu berfungsi sebagai anti UV. Jadi di dalamnya itu sudah ada UV coatingnya dengan anti scratch. Jadi semakin tebal wear layernya, maka ketahanannya terhadap sinar matahari dan gesekan itu semakin tinggi. Itu di lapisan pertama. Jadi kalau di SPC itu wear layer itu ada 3 pilihan, mulai dari 0,2 mili sampai yang paling tebal itu 0,5 mili. Seperti itu di wear layernya. Nah, lapisan kedua itu ada decorative paper film. Nah,
paper film ini yang mempengaruhi nanti motif apa yang akan dipakai di lantai SPC itu, mau motif kayu atau motif batu ataupun sampai bisa menjadi motif marmer. Nah, ini tergantung dari dekoratif paper filmnya. Paper film ini juga akan berpengaruh terhadap tingkat ketahanan warnanya. Jadi semakin bagus paper filmnya, maka pemudaran warna akan semakin lama. Nah, untuk patina desain ini paper filmnya sudah memakai merek Dupont, jadi yang digunakan untuk kertas uang di luar negeri, jadi merek Dupont, sehingga ketahanan warna kita itu sangat lama, sehingga kita berani untuk ada namanya kita garansi produknya. Kalau di res itu berapa lama, Pak? Ya. Kalau di res itu berapa lama tuh kekuatan warnanya itu tahan tuh berapa tahun ya? Kita kan kalau lantai SPC itu sebenarnya untuk interior. Jadi kalau untuk interior itu sampai 10 tahun sih, untuk area publik masih aman sih. Gitu. Kalau terkena sinar matahari misalnya di semi indoor kayak di teras atau apa itu 5 tahunan masih aman. Jadi nanti yang warna yang memudar itu yang hanya bagian yang terkena sinar matahari secara langsung. Oke. Kalau memudar itu perlu di-coating ulang atau bagaimana sih, Pak? Kalau kita kalau misalnya memudar nggak bisa di-coating, karena balik lagi tadi kan wear layernya itu merupakan plastik sehingga tidak bisa diapa-apakan, jadi tinggal diganti aja, karena lantai SPC itu juga pemasangannya tanpa lem, tanpa perekat, jadi tinggal dibongkar terus dipasang lagi seperti awal dengan material yang baru seperti itu. Jadi betul-betul tanpa ada tambahan istilahnya perekat lagi ya, Pak? Betul. Jadi tanpa ada perekat, tanpa ada lem atau semen, jadi tinggal dipasang aja kayak puzzle-nya anak-anak gitu. Jadi tinggal pakai sistem klik seperti itu aja. Tapi itu aman ya, Pak ya? Nggak mudah terkelupas atau jadi gampang akhirnya tiba-tiba copot gitu, Pak? Iya, aman. Makanya itu untuk produk sendiri kita sudah ada garansinya. Untuk garansi produknya itu kalau untuk di area publik itu 10 tahun, kalau untuk rumah tinggal itu seumur hidup garansi produknya. Wow. Gimana tuh, Pak, seumur hidup tuh, Pak? Ya, jadi kalau misalnya garansi produk di sini yang berlaku misalnya lapisan dekoratif paper filmnya dan wear layer ini akan lepas gitu, seperti yang tadi Mas Deka bilang, karena sebelumnya kan di lantai-lantai sebelumnya bisa ngelupas tuh. Nah, itu salah satu yang kita garansi. Terus misalnya pecah, karena kan ini sudah ada campuran batunya, jadi dalam 1 meter persegi itu udah bisa menahan beban 2 ton, sehingga apabila di kamar gitu ada punya brankas atau lemari atau tempat tidur yang berat itu seharusnya aman, asal misalnya asal jangan dibanting aja, misalnya ngamuk gitu terus ada barbel dibanting ke lantai, nah itu kemungkinan pecah masih ada, dan itu tidak kita garansi karena bukan karena produknya yang salah. Itu human error sih, Pak ya. Ya. Lagi marah-marah lampar barbel tuh, aduh parah. Oke. Ya. Ini Pak, kalau misalnya kan tadi ada UV coating sama wear layer ini gitu kayak, itu tahan goresan ya Pak ya? Iya. Itu seberapa tahan sih Pak goresannya tuh? Maksudnya ada mungkin ada beberapa gerak-gerak di atasnya atau pindah-pindah barang, lagi barangnya berat, itu kan berpengaruh mungkin akhirnya jadi melepas atau sebagainya. Itu gimana Pak? Seperti yang saya jelaskan tadi, jadi semakin tebal wear layer itu maka akan semakin tahan terhadap goresan. Kalau 0,2 mili itu, untuk yang tebal 0,2 mili kita sarankan hanya untuk residensial, di mana alas kaki sudah dilepas, terus semua furniture perabotan memakai bawahnya memakai karet, jadi gesekan yang terjadi itu sangat amat sedikit gitu untuk yang tebal 0,2 mili. Sedangkan yang tebal 0,3 mili mulai boleh digunakan di area publik, misalnya kantor, tetapi tidak untuk yang high traffic ataupun yang berat. Jadi area kantor sudah boleh, misalnya roda kursi kantor yang memakai roda itu udah aman, walaupun kalau umpamanya cuma bergerak di daerah situ ya pasti lama-lama akan sedikit scratch, tapi tidak scratch yang parah seperti itu. Tapi untuk yang 0,3 mili itu belum diperbolehkan untuk beban berat, misalnya troli barang
kursi roda, nah itu kemungkinan scratch untuk itu masih ada. Nah, kalau untuk yang high traffic atau public area yang benar-benar bisa troli barang, misalnya di lobi hotel yang ada troli barang, roda troli keluar masuk, itu kita sarankan untuk memakai yang tebal 0,5 mili. Nah, itu baru tahan semuanya, itu scratch semuanya, seperti itu. Tahan-tahannya mungkin ada tesnya Pak ya, kalau kayak gitu. Itu bisa sampai berapa lama ya? Asumsikan mungkin ada tes goresan gitu kan, sampai akhirnya kelupas sampai ke decorative paper film, itu ada nggak pasti tesnya kayak gitu? Tesnya sih kita belum ada ya, cuma kalau dari pengalaman itu sampai setahun 2 tahun sih masih aman kalau sekedar untuk sesuai dengan peruntukannya. Nah, ini selain 3 di atas itu ya, 3 di bawahnya masih belum dijelasin nih, Mas Deka sama Budi nih. Komposit rigid, EVA sama Unilin. Nah, boleh dilanjutkan sedikit ya, Pak Budi? Terus setelah decorative paper film, kita baru masuk ke SPC core-nya. Jadi composite rigid core yang dimana si SPC itu ada. Jadi dimana bahan yang campuran serbuk batu dengan campuran plastik dijadiin satu, itulah si composite SPC rigid core-nya. Terus yang lapisan paling bawah itu untuk patina desain kita selalu sudah termasuk sama underlayer. Itu kita memakai 2 EVA, itu busa EVA dan busa IXPE. Untuk EVA itu untuk series yang ekonomisnya, tetapi kita lebih banyak menggunakan yang IXPE. Kenapa menggunakan busa IXPE? Karena busa IXPE itu merupakan busa yang tidak ada tambahan campuran apapun. Jadi IXPE itu singkatan dari iradiasi crosslink polyethylene. Jadi polyethylene itu adalah plastik busa-busa sintetis yang dikasih radiasi sehingga mengembang, sehingga tidak ada campuran apapun. Akibatnya apa? Ketika terjadi kebakaran, maka si IXPE itu tidak akan merambatkan api. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak akan menimbulkan asap yang beracun. Karena kebanyakan korban kebakaran itu meninggal bukan karena apinya, tapi karena asapnya. Dia kesulitan napas sehingga kemudian meninggal baru terbakar, seperti itu. Sehingga standar kita adalah busa IXPE. Yang ketiga, kenapa untuk patina desain lantai SPC-nya selalu menggunakan busa? Karena apabila si busanya ini terlalu lembut, maka akan menimbulkan crack di sistem kliknya. Seperti itu, makanya kita selalu adakan supaya sistem kliknya ini tidak bermasalah, dikarenakan busa yang terlalu tebal sehingga ketika diinjak pas terkena sistem kliknya akan patah, seperti itu. Terus yang terakhir itu sistem klik kita menggunakan sistem Unilin. Jadi di dunia ini sistem klik itu hanya ada 2, yang pertama itu Valinge dan yang kedua itu Unilin. Nah, untuk cara membedakan ini memakai sistem klik apa, itu biasanya di setiap kemasan ada hologramnya yang menunjukkan bahwa si lantai SPC ini menggunakan sistem klik apa, seperti itu. Jadi kalau misalnya tidak ada hologram, maka sistem klik yang dipakai itu bisa dipertanyakan, ini beneran sistem klik dari Unilin atau Valinge apa sistem klikan gitu. Jadi pokoknya bisa sistem klik tanpa menggunakan itu. Keunggulannya apa? Apabila menggunakan sistem klik yang asli atau Unilin atau maupun Valinge itu, maka si lantai itu akan benar-benar presisi dan ketika pemasangannya itu akan sangat mudah. Jadi tanpa tenaga udah ngeklik interlock sendiri, jadi udah ngeklik sendiri, seperti itu. Pantesan nggak pakai perkat ya Mas Deka ya? Iya betul. Ya. Kalau kayak gitu Pak, misalnya ada satu yang ibaratnya rusak gitu, itu penggantiannya gimana sih Pak? Penggantiannya, jadi biasanya kalau untuk pemasangan si lantai SPC itu kan dari satu ujung yang satu ke ujung yang lain karena memakai sistem klik. Nah, biasanya dimulai di depan pintu, kemudian ujung akhirnya dibuang di area lemari atau di area tempat tidur sehingga potongan yang terakhir itu nggak kelihatan. Nah, apabila ada kerusakan itu maka dicari pojok yang terdekat. Jadi misalnya, yang rusaknya dekat sama lemari, maka harus dibongkar dari sisi yang paling dekat dulu, lemari dibongkar, terus kemudian yang rusaknya diganti, kemudian dipasang lagi sistem kliknya sampai selesai, seperti itu. Gitu. Jadi tidak bisa yang dirusak aja dicongkel, terus kemudian ditaruh lagi. Nah, itu pasti akan merusak sistem klik
terus nanti lama-kelamaan akan merusak lantai secara keseluruhan karena sistem kliknya tidak sempurna. Oke, itu untuk pemasangannya susah Pak? Maksudnya bisa sama tukang umumnya atau memang ada keahlian khusus gitu dari Sebenarnya Patina Design ini didesain untuk DIY atau do it yourself, karena di Amerika itu kan tukang mahal banget. Ya di luar negeri pada umumnya lah, itu tukang mahal banget, makanya kita buatkan lantai yang sebenarnya bisa pasang sendiri tanpa bantuan tukang. Seperti itu. Cuma karena di Indonesia masih murah dan kebanyakan manja, maaf. Jadi ya tukang aja lah, apa kata tukang lah, ya, seperti itu. Tapi sebenarnya bisa dikerjakan sendiri, bahkan motongnya pun cukup pakai cutter, jadi tanpa perlu alat pemotong yang berat-berat. Berarti tanpa harus ada keahlian khusus ya Pak ya? Iya. Oke, menarik. Ya, silakan Pak Budi dilanjutkan. Oke, berikutnya kita ke video dulu. Ini juga menunjukkan bahwa pasangan di rumah pun bisa masang sendiri. Oke, jadi saya langsung mau tanya tuh Pak. Iya. Itu nanti kalau kita pesen Patina yang nganterin Mbak tadi Pak. Kita juga pengennya gitu. Oke, mungkin sebelum kita lanjutkan lagi, saya mengingatkan kembali ke teman-teman dan Bapak Ibu, apabila ada pertanyaan, silahkan terlebih dahulu dituliskan di kolom chat terlebih dahulu. Seperti itu. Oke, baik, silakan Pak Budi dilanjutkan. Ya, jadi kan video tadi pasangan muda pun daerah area TV itu cuma area TV yang mau dipasang, nah mereka pasang sendiri dan udah selesai gitu. Jadi sangat-sangat mudah. Iya, iya. Cocok banget nih, apalagi zaman sekarang biasanya banyak yang renovasi kamarnya gitu kan. Ya, makanya apalagi ini kan mau lebaran nih, biasanya tetangga kan pada datang pengen baru, nah ruang tamunya aja dipasang, nanti setelah lebaran dicopot lagi, pindah ke kamar. Terus ganti lagi, wah kan. Biasanya kan itu. Sedikit ada pertanyaan Pak, tadi kan kalau dilihat dari videonya sesimpel itu ya Pak, tanpa harus ada persiapan yang ribet lah. Berarti persiapannya hanya kita menyediakan, bukan menyediakan ya, lantai itu memang harus dengan posisi yang sudah baik gitu, maksudnya rata tanpa ada limpitan gitu ya Pak ya. Dan itu pun kita timpa langsung dari tiles yang udah ada, itu juga nggak ada masalah berarti ya Pak? Nggak masalah, apalagi kalau misalnya lantai dasarnya itu udah keramik, itu udah aman banget, karena kan keramik dasarnya kan udah konsisten lah ratanya dan sebagainya. Paling kalau misalnya itu natnya sedikit bermasalah juga masih bisa diredam sama busanya yang tadi. Makanya itulah yang membedakan kita sama upgrade-nya kita dari vinyl itu. Kalau vinyl dipasang di atas keramik kan nanti lama-kelamaan natnya itu akan ngebentuk. Jadi ada nat yang ngebentuk. Nah, pola keramiknya apa ya? Pola keramiknya. Nah, kalau CSPC ini sih udah aman, karena sebenarnya kalau di luar negeri itu CSPC ini adalah pengganti keramik sebenarnya. Biasanya langsung di floor itu ya, konkrit langsung gitu ya Pak ya? Ya, konkrit langsung bisa, atau biasanya kalau beli rumah kan sudah ada nih marmer atau keramik yang di bawahnya dan kok nggak cocok ya warnanya. Nah, pengen cepet tanpa debu karena sudah dihuni misalnya, ya udah SPC pilihannya, jadi masangnya cepet, tidak berisik,
tidak debu, jadi nggak perlu nutupin semua furniture, dipakein plastik dan sebagainya. Iya. Gitu. Betul. Jadi makanya alasan yang mengapa menggunakan lantai SPC ini Pak ya? Berikutnya kan mengapa menggunakan lantai SPC, karena memang SPC itu dirancang dan direkayasa untuk mengungguli lantai-lantai yang sudah ada gitu loh. Jadi baik itu misalnya ubin keramik yang konvensional, ya, vinil, LVT, sampai yang terbaru kan si WPC itu. Jadi SPC ini penyempurnaan dari beberapa lantai-lantai yang sebelumnya ada gitu loh. Jadi untuk kalau SPC itu udah nggak hanya ngomongin ekonomis, terus tahan air. Sekarang juga banyak yang vinil maupun WPC tahan air, anti rayap itu, terus mudah dipasang juga hampir semuanya udah seperti itu. Nah, kalau ngomongin SPC itu dari segi keamanannya. Jadi kenapa sih harus pakai SPC? Karena selain ekonomis, tahan air, anti rayap, mudah dipasang, itu juga si SPC ini sudah lebih tahan api, terus bisa meredam panas dari bangunan, dari tembok, terus juga bisa kedap suara. Jadi beli satu bisa nge-cover semuanya. Terus kalau misalnya punya sakit rematik kan, kalau tidur di keramik kan dingin banget. Nah, itu bisa pakai SPC ini supaya tidak terlalu dingin. Jadi terhadap perubahan suhu itu lebih stabil gitu kalau dengan menggunakan SPC. Oke. Di bawahnya ini ya. Tadi Pak kan ada di pel ya kayak gitu. Itu rembes nggak? Enggak, jadi sebagainya. Untuk lantai SPC ini untuk maintenance-nya hampir sama kayak keramik. Jadi mau dipel terus mau pakai karbol atau bahan kimia lainnya itu udah aman. Wow, keren ya. Iya, karena wear layer-nya itu kan sebenarnya plastik. Jadi mau pakai apapun nggak masalah. Oh, okay. Keramik kan juga lapisan atasnya kan ada laminatnya gitu, agak plastik buat nahan si warnanya biar nggak pudar kan. Jadi hampir sama benar-benar kayak keramik seperti itu. Jadi nggak perlu ada dari bahan kimia khusus ya Pak ya? Betul. Jadi nggak usah takut misalnya kebanjiran atau pel basah. Biasanya kan ibu-ibu kalau nggak pelnya basah tuh kurang marmer, kurang bersih. Kalau nggak basah banget, itu nggak masalah. Jadi maintenance-nya sangat-sangat gampang. Itu juga berarti kalau dia akan jadi mudah rusak Pak. Jadi ya, ibarat kalau memang ada banjir tiba-tiba gitu ya, kebanjiran dengan waktu tertentu gitu, enggak jadi akhirnya merusak produk. Enggak, jadi selama banjirnya itu misalnya 2 hari 2 malam banjir, terus kemudian surut. Nah, asal permukaannya sudah rata dan di bawahnya tidak menyimpan air, itu aman. Karena kalau ternyata bawahnya nggak rata atau ada yang lubang, terus air bisa mengenang di situ, nanti sebenarnya bukan masalah si produk lantai SPC-nya, tapi bermasalah ke kenyamanan kita saat menginjak si lantai SPC itu. Karena begitu ada air yang mengendap di bawahnya, karena si lantai SPC ini tidak terlekat oleh lantainya, sehingga kalau diinjak tuh kayak kita memakai sandal basah. Jadi kayak cepak gitu, suaranya ada suara-suara yang mengganggu. Nah, ini makanya mungkin di slide selanjutnya nih dijelaskan lagi lebih penekanan ya Pak, keunggulannya nih Pak. Iya. Nah, ini misalnya di suatu bangunan, jadi fungsinya si lantai SPC itu apa sih selain untuk dekoratif lantai? Nah, yang pertama itu yang tadi, jadi menahan panas. Jadi suhu panas yang dari luar yang masuk itu kan biasanya akan merembet melalui tembok ataupun lantai. Nah, ini akan diredam oleh si SPC ini melalui busanya maupun melalui bahannya sendiri SPC, sehingga ruangan pada umumnya suhunya cenderung lebih stabil, sehingga kinerja AC pun akhirnya semakin sedikit. Akibatnya akan lebih hemat energi. Terus karena ada busa IXPE tadi itu, maka SPC ini juga bisa menjadi kedap suara. Dari hasil pengetesan kami, itu bisa mengurangi 30% dari apabila tidak memakai SPC. Terus ketiga, itu SPC mempunyai kemampuan tahan api. Jadi dari hasil penelitian kita, uji laboratorium kita, itu SPC baru akan terbakar setelah 30 menit. Sehingga penghuni ruangan itu mempunyai waktu evakuasi 30 menit. Seperti itu.
Terus yang ketiga ini sistem kliknya yang Unilin. Jadi bawahnya sudah ada SPF dengan Unilin sistem klik, jadi air juga tidak mungkin merembes masuk ke bawah. Nah, ini bahan kompositnya yang bisa menahan api dan menahan panas. Ini kok kalau saya lihat kan ada di dinding juga ya Pak ya? Iya, di tembok bisa, dibuat plafon pun bisa di ceiling. Itu gimana tuh Pak? Kalau kayak gitu kan tadi di bawah tuh nggak pakai lem ya? Berarti Betul. kalau di dinding atau di ceiling itu gimana Pak? Harus pakai apa tuh? Iya, kalau untuk tembok apa di ceiling itu tetap menggunakan lem. Kalau untuk di tembok sebenarnya ada dua cara. Yang pertama menggunakan lem, terus yang cara keduanya itu menggunakan kayak semacam profil list kayak figura lukisan gitu. Jadi dicepit nanti listnya itu yang kita tempel ke tembok. Misalnya buat backdrop tempat tidur atau apa, nah itu kan paling buat motif aja kayunya, motif kayu. Nah itu bisa ditempel sehingga kalau keuntungannya kalau memakai lem kan udah nggak bisa dipakai apa-apa. Nah keuntungannya kalau memakai list profil gitu, itu tinggal bautnya dicopot, bisa dipakai untuk lantai kalau misalnya udah tidak dibutuhkan untuk backdrop. Oh, nah ini saya jadi ada pertanyaan nih Pak. Itu kan misalnya di lantai kita pakai patina SPC dan di dinding juga gitu ya. Nah itu nanti adu manisnya gimana Pak? Apakah memang ada sistem kliknya? Enggak. Aksesoris sendiri atau memang ada yang harus dilakukan Pak untuk bisa jadi terlihat padu gitu ya Pak atau manis gitu? Untuk pertemuan di ujungnya sini kita nanti bisa ditutup pakai aksesoris kita. Jadi selain lantai kita juga menyediakan semua aksesoris mulai dari skirting atau plain sampai nanti ada buat tangga atau nosing buat tangga juga kita lengkap dengan sesuai dengan warnanya. Jadi pasti nggak akan belang gitu. Menarik banget ya Mas Deka. Jadi betul tadi salah satu fungsinya selain untuk mempermudah pengaplikasian penutup lantai gitu ya untuk lantai, tapi salah satu fungsi yang menarik adalah soundproof itu loh. Iya. Kita pakai untuk dinding juga, untuk untuk lantai juga, untuk dinding juga, itu malah multifungsi ya. Multifungsi ya. Betul. Apalagi ada peredap suaranya kan, apalagi kita pasangnya di area-area akustik kan, itu berarti membantu juga kan Pak. Betul. Bisa di dinding. Ya boleh lanjut. Ya. Nah ini kemudian kita masuk tipe-tipe atau warna yang menjadi koleksi dari Patina Design. Yang pertama itu Signature Series, merupakan tampilan lantai motif batu dan marmer. Ini yang tadi sudah menggunakan wear layer yang paling tebal yaitu 0,5 mili dengan panjang dan lebar 60x30. Jadi udah kayak ukurannya udah kayak marmer, karena kalau motif marmer atau semen beton seperti ini dibuat panjang kayak kayu nanti jadinya aneh. Makanya kita bikinin ukurannya 61 kali 30 setengah ya, bila bisa dibilang 60x30 lah. Ini yang kita dengan menggunakan wear layer 0,5 jadi bisa dipasang di area high traffic seperti itu. Oke. Ini kalau motif-motifnya kan sekarang lagi zamannya kembali lagi ke zaman terasa tuh Pak. Iya. Itu bisa nggak sih kita custom kayak gitu? Bisa sih. Ada minimal order gitu Pak? Ada. Nanti tergantung, biasanya kalau minimal order itu tergantung dari pabrik dan ketersediaan warna. Jadi kalau misalnya memang warnanya ternyata masih sudah ada, kita bisa ikutin di produksi yang untuk misalnya di Amerika atau negara lain. Cuma kalau misalnya warna itu ternyata belum pernah diproduksi, nah itu baru ada minimalnya. Jadi kita harus cek dulu. Biasanya kalau untuk pemilihan warna itu kita nanti akan kirimkan dekoratif paper filmnya dulu untuk dipilih. Nah kira-kira pilih 3, nanti kita akan buatkan sampel jadinya, karena biasanya dari paper film itu ke sampel jadinya ada sedikit perubahan warna, karena paper filmnya kan nanti akan dilapisin sama wear layer. Nah itu yang akan merubah warna tersebut. Nah itu kita kasih pilihan 3, nanti yang mana baru kita produksi secara massal kalau memang ternyata di negara manapun belum pernah produksi yang warna itu, seperti itu.
gampang ya Pak ya, berarti bisa request gitu ya. Iya, itu Tergantung enaknya dekoratif karena pabrik preference. sendiri. Iya. Kalau pabrik orang nggak bisa, Mas. Iya betul. Iya. Dan ini selain signature series, ada seri-seri apa lagi nih Pak sebelum ke Betul. herringbone kita Pak? Berikutnya Essential Series. Nah, ini dengan warna kayu, terus serat kayunya juga sudah seperti layaknya kayu alami karena Patina di sini sudah menggunakan teknologi EIR, yaitu Emboss in Register. Yang dimaksud itu di lantai SPC ini untuk menimbulkan urat kayunya itu menggunakan metode emboss. Jadi apabila menggunakan teknologi ini maka embossnya akan disesuaikan dengan motif yang ada pada paper film. Misalnya pas ke bagian motif yang ada matanya, maka embossnya pun akan mengikuti si mata tersebut, yaitu melingkar. Sedangkan di motif lainnya yang merupakan garis lurus, maka embossnya pun akan lurus. Itulah kelebihan dari teknologi EIR ini. Oh, berarti dengan kata lain kalau kita raba gitu Pak, motifnya tuh akan terasa gitu Pak ya? Betul. Oh. Dilihat dari samping aja kelihatan kok embossnya. Nanti ada di video yang menunjukkan motif embossnya tuh ternyata nyesuaiin kalau motifnya lurus, kalau kalau ada matanya ya ngikutin ada matanya gitu. Wah, berarti kayu beneran ya gitu ya, ada teksturnya ya. Jadi kalau udah terpasang tuh kita nggak bisa bedain itu SPC apa kayu asli ya. Gitu. Keren. Gitu. Ya. Nah untuk Essential Series ini kita menggunakan weight layer 0,3 mili, jadi bisa untuk rumah sama area perkantoran yang bukan high traffic. Di Essential ini kita ada 9 warna, jadi 4 warna dan 5 warna selanjutnya. Jadi mulai dari putih, abu-abu sampai coklat dan cenderung gelap kita komplit. Okay. Nah seri selanjutnya itu Malibu Series. Nah Malibu Series ini diproduksi khusus untuk di Indonesia karena adanya permintaan beberapa rekan-rekan yang membutuhkan harga yang lebih ekonomis. Jadi kita terbitkan series Malibu ini khusus untuk di Indonesia. Soalnya kalau masuk Amerika nggak masuk nih, nggak boleh masuk karena yang pertama ini busanya kita menggunakan EVA. Jadi masih etil vinyl asetat, bukan yang IXPE. Seperti itu. Terus wear layernya hanya 0,2 mili. Jadi kita sarankan untuk Malibu series ini hanya untuk rumah tinggal, perumahan. Seperti itu. Terus motifnya kita embossnya biasa, tidak menggunakan EIR emboss. Jadi ya udah pokoknya ada motifnya aja. Diraba, wow masih ada motifnya ya, oke. Berarti kalau dari yang esensial ke Malibu itu perbedaannya kan seperti itu ya Pak. Ya. Apakah yang esensial bisa kita request sama seperti Malibu juga? Bisa. Bisa ya Pak? Untuk warnanya ya? Iya. Enggak. Kita menyesuaikan ya? Iya. Oke. Tergantung sama tadi ya lapisan dekoratif paper filmnya kan? Betul. Kita pernah ada pesanan esensial dibikin kayak signatur. Jadi dengan tebal 0,5 mili itu juga bisa. Kebetulan untuk proyek di Makassar di satu hotel. Jadi mereka mau pasang di lobi, kita jelasin Pak kalau esensial kalau di lobi masih kurang pas karena masih rawan baret gitu. Karena kan troli bisa lewat, kursi roda gitu. Makanya oh ya udah kita pesan yang warna, kebetulan yang dipilih warna rose ini. Rose ini kan motifnya motif kayu jati, warnanya kayu jati. Cuma saya mau tebalnya yang seperti signatur. Jadi 6,5 mili, tebal wear layernya 0,5. Oh ya udah nggak apa-apa. Jadi ya harganya ngikutin harga signatur. Jadi harga ini tergantung sama tebalnya, terus busa yang dipilih gitu-gitu sih. Jadi tidak ada masalah dengan warnanya. Oh oke. Sangat menyesuaikan dengan kebutuhan ya Pak ya? Iya. Balik lagi itulah enaknya punya pabrik sendiri Mas. Iya. Kalau pabrik orang nggak bisa. Oke, silakan Pak Budi. Nah ini yang akan kita bahas lebih mendetail kali ini yaitu Herringbone Series. Jadi Herringbone Series ini sebenarnya untuk warna dan spesifikasi produk kita ambil dari Essential Series. Warnanya juga sama, jadi kita coba ambil dulu yang 2 warna paling tren kita yaitu hickory dan rose. Hickory itu biasanya dipakai untuk cafe. Ini sudah dipakai di warna ini salah satunya dipakai di Holy Wings Kemang sama restoran Wolfgang Steakhouse di SCBD.
Nah, itu lebih ke bar cafe gitu yang gelap-gelap, yang temaram. Nah, kalau rose ini banyak dipakai di rumah, perkantoran karena warnanya warna coklat jati. Seperti itu. Nah, berarti dari sisi herringbone sendiri, ini apakah memang diciptakan khusus juga untuk market Indonesia atau memang ini inovasi tersendiri Pak dari Patina? Ini inovasi tersendiri, jadi untuk marketnya tetap bisa di Amerika juga ada, cuma Amerika sekarang pola herringbone mulai tidak dipakai, jadi mulai sedikit peminatnya. Jadi untuk sementara masuk ke Indonesia dulu, walaupun ini karena spesifikasinya ikut ke esensial dengan busa tetap IXPE, face treatment-nya sudah EIR, wear layer-nya 0,3 mili dan sebagainya, sehingga tetap bisa masuk ke Amerika. Jadi standarnya standar esensial. Cuma bedanya kalau untuk herringbone series itu ukurannya lebih pendek dan lebih kecil. Jadi lebarnya cuma 11 cm, panjangnya 55 cm. Sehingga kalau dipasang herringbone walaupun ruangannya kecil, misalnya kamar tidur gitu, masih pantas. Kalau ngikutin yang spesifikasi esensial yang panjangnya 1,2 meter, lebarnya 18 cm itu kalau ruangannya kecil jadi aneh nanti. Iya betul. Gitu. Jadi ini lebih rapat, terus keunggulan herringbone kita itu sudah ada bevelnya. Nah ini bedanya nanti saya gambarkan. Jadi kalau sudah ada bevelnya itu akan membentuk pola herringbone-nya itu semakin jelas seperti itu. Itu berarti join beda ya Pak sama yang sebelumnya? Beda. Kalau yang bevel ini hanya untuk herringbone. Kalau yang tadi esensial signature ini hanya micro bevel. Jadi pertemuannya itu hampir nggak kelihatan ada nutnya. Soalnya kalau herringbone kalau nggak ada nutnya itu ngapain pasang herringbone? Herringbone yang dicari kan polanya itu, pola zigzagnya itu kan yang dicari. Jadi kalau polanya itu nggak ketemu, orang kalau dari begitu masuk ruangan, oh biasa aja, polos-polos aja, nggak ada pola zigzagnya kan nggak dapat feel-nya herringbone seperti itu. Kurang terlihat jelas. Kurang terlihat, iya. Jadi ya ngapain pasang herringbone yang ribet ini loh, mendingan ya udah strip biasa aja kalau sama-sama nggak ada polanya seperti itu. Tapi betul lebih ribet Pak untuk pemasangannya dibanding. Betul, karena harus silang kan pemasangannya. Jadi antara kanan dan kiri kalau yang pas pertama mungkin bisa sendiri, begitu masuk ke yang lain itu kan harus, jadi kanannya cowok kirinya cewek itu agak effort dikit lah dibandingin pola strip. Kalau pola strip ya benar-benar gampang. Berarti herringbone itu memang kita mengincar motif herringbone-nya sendiri ya Pak ya. Jadi lebih ke motif silangnya itu ya Pak yang dicari berarti. Iya, polanya. Ya itu kan selama ini cuma bisa di kayu gitu. Iya. Nah ini satu boxnya itu isinya 24 pieces. Ini sudah sepasang, jadi set A, set B atau bahasa tukangnya itu cowok cewek. Jadi cowoknya 12, ceweknya 12. Jadi udah sepasang dalam satu box sehingga konsumen tidak perlu beli 2 box apabila mau memasang herringbone. Karena dalam satu box kita sudah sepasang set A, set B sejumlah 24 pieces untuk luas 1,45 meter persegi. Beratnya per boxnya 12 kilo. Jadi per meternya kurang lebih 6 kiloan, 6 sampai 7 kilo. Terus tipe padnya sudah IXPE, jadi udah standar Amerika. Nah, ini harganya, ini 395.000 per meter persegi, belum termasuk pajak, karena pajak ini lagi mau naik lagi 11%. Jadi kesannya harga semuanya naik, padahal sebenarnya harga dasarnya nggak naik, yang naik cuma PPN, makanya di sini kita belum include PPN. Jadi masih exclude harga dasar, juga belum termasuk diskon. Jadi kalau 39 mahal banget, belum termasuk diskon, tenang aja. Dan belum termasuk jasa pasang, jadi cuma material only seperti itu. Belum harga terpasang ya Pak ya? Belum harga terpasang, belum termasuk PPN, pokoknya baru harga material only aja. Belum diskon juga. Oke, kita ini akan tunjukin satu, yaitu isinya seperti apa dan bentuknya kayak apa.
Nah itu saya nanti potong-potong sedikit di videonya. Ini saya tunjukin. Nah ini contoh yang saya bilang hologramnya. Kurang jelas ya. Ini menunjukkan bahwa Patina Design memakai sistem klik dari Unilin. Ini ada hologramnya, berarti ini menggunakan sistem klik yang asli. Jadi setiap kemasan SPC seharusnya ada hologramnya seperti ini apabila mereka menggunakan Unilin. Seperti itu. Ini buat membuktikan keasliannya. Terus akan saya tunjukkan yang EIR-nya nah ini. Ini EIR-nya. Jadi ada yang lurus, embossnya, ada yang belok, seperti itu. Betul-betul kelihatan ya? Iya. Motifnya itu. Teksturnya ya. Nah inilah yang dimaksud EIR emboss in register. Jadi kalau benar-benar kalau udah terpasang kita nggak tahu kayu asli, paling dari hangatnya aja. Kalau kayu kan agak hangat, kalau ini masih agak dingin karena ada campuran batunya seperti itu. Ya. Cocok banget buat di Jakarta. Iya. Jakarta panas jadi butuh yang cepat dingin. Nah ini untuk pola herringbone itu bisa dipasang apa aja sih? Yang pertama tentu saja untuk herringbone. Terus kedua bisa double herringbone kalau untuk variasi sedikit, atau secara diagonal. Jadi tetap kotak cuma tetap ada anyaman silangnya. Diagonal herringbone. Jadi karena dia kanan kiri set A set B, jadi berbagai macam pola bisa diatur, dianyam sendiri sesuai dengan selera. Ya. Berarti kemungkinan ini kita ada sedikit potong gitu masih bisa ya Pak? Bisa. Sesuai mengikuti ya ini kayak motif diagonal, double atau herringbone sendiri gitu ya? Iya, asal pokoknya motongnya ini kan kayak di pinggir aja. Soalnya kalau tengah ini kan harus tetap full sistem klik. Iya. Iya. Jadi kayak misalnya ini segitiga kecil, nah itu bisa tetap dipotong bisa. Pakai cutter tadi ya, Pak ya? Iya. Video ya, gampang juga ya. Oke. Rekomend. Ini perbedaan plank herringbone dengan yang tadi plank strip yang umum. Jadi kalau yang herringbone itu kalau dipasang ada garisnya. Ini yang tadi bevelnya itu untuk polanya. Sedangkan kalau untuk strip benar-benar polos, tidak ada nutnya. Iya. Jadi bedanya ini ada bevel dikit, yang warnanya udah kita sesuaikan dengan warna motifnya. Yang ini pakainya micro bevel, jadi hampir benar-benar kotak seperti itu aja. Jadi seamless gitu Pak ya? Iya, betul. Itu bedanya. Soalnya kemarin ada yang nanya, berarti pola herringbone bisa dipasang strip? Bisa. Cuma nanti jatuhnya ada polanya, mau nggak customer? Pastikan dulu di situ. Soalnya kadang kan kalau ruangannya kecil pakai pelang yang besar kan agak aneh. Makanya begitu ada herringbone yang cuma 55 cm itu, wah boleh nih. Jadi ruangan kamar A pakai yang sisi kanan semua, kamar B pakai yang sisi kiri semua. Itu bisa pola strip, cuma perlu dijelaskan dulu, nanti bakalan ada polanya ini, jadi ada bevelnya, mau nggak kelihatan ada bevelnya. Soalnya tidak semua kan mau ada polanya seperti itu kalau untuk masang strip. Ya. Berarti kemungkinan yang strip nggak bisa dibuat herringbone ya Pak? Pasti nggak bisa, kecuali motong lidahnya. Oh. Karena yang strip kan kita cuma bikinin satu sisi aja, bukan pasangan. Kecuali kalau kita pesen yang strip dipasangin ya bisa aja. Jadi sebenarnya ukuran strip dibikin herringbone kan bisa aja. Kembali lagi ya Pak ya, sesuai Kembali request. Itu by request, bisa aja sih. Cuma karena saat ini ada pola strip tidak bisa dipasang herringbone, iya, karena cuma satu sisi aja, tidak ada pasangannya seperti itu. Jadi kalau mau dibikin herringbone ya harus motong si lidah ininya, terus dipakein lem, dan itu kemungkinan itu tidak kita rekomendasikan karena ini kan seharusnya tidak pakai lem nih. Begitu pakai lem terus terjadi susut muai. Oh ya, lantai SPC ini walaupun termasuk lantai buatan, tetapi tetap ada susut muainya. Sehingga kalau misalnya buat lantai tadi dipotong terus dipakein lem, begitu terjadi susut muai, dia kan udah nggak bisa gerak tuh karena di lem. Nah itu akan nanti biasanya akan berpengaruh di sistem kliknya, akan naik karena untuk dia susut muai.
Jadi yang kalah nanti di sistem klik yang lainnya. Oh, oke, ada muai susutnya apa ya? Iya, ada muai susutnya, makanya nanti berikutnya ada video pemasangan itu untuk yang kena tembok itu kita harus ada spasi minimal 5 mili supaya untuk susut muainya itu. Oke. Silakan Pak. Ya, silakan Pak. Semudah itu ya Pak ya, Iya. potongannya dan pemasangannya. Iya, makanya kita sebenarnya ditujukan untuk masang sendiri, sehingga kita buat yang sepraktis mungkin. Mungkin paling nanti kalau herringbone tetap harus bantuan tukang, makanya di Amerika kurang lakunya gitu, agak ribet soalnya. Iya. Gitu. Lebih mahal bayar tukangnya di sana ya Pak? Iya, makanya Patinanya. terima aja dah daripada repot. Oke, wah ini proyek-proyek yang sudah dikerjakan ya Pak ya? Iya, sementara karena herringbone produk baru dan sekarang lagi proses pemasangan semua, ini yang strip sementara yang kita pakai, yang udah kita pasang, yang di atas ini tuh di Hotel Mercure Samarinda, area restoran, ini di Holy Wing Kemang, terus geser ini di Wolfgang Stickhouse SCBD, ini kantor UNICEF, ini private villa, ini di galeri marketingnya Sumarekon Bogor, ini di Hotel Haris Kelapa Gading, area lobby. Seperti itu. Jadi untuk saat ini Patina Design sudah bekerja sama Accor Hotel, manajemennya Accor, untuk masuk ke database mereka. Terus yang kedua sama Toshio Hotel Management yang operatornya Hotel Haris dan kawan-kawannya. Jadi kita sementara 2 operator tersebut. Gitu. Udah banyak ternyata proyeknya Pak ya? Lumayan Pak, alhamdulillah udah 2 tahun dari 2019 lah. Wah, udah cukup terpercaya kalau begitu. Iya, ya tadi Pak, kalau untuk masuk ke proyek-proyek yang kayak hotel, kayak kantor UNICEF itu, yang pertama ditanyakan tentu saja semua sertifikat yang kita punya. Dan terus kedua mereka kemudian mengecek apa benar Patina ini merupakan produk dari Amerika, karena kebanyakan kayak kemarin yang pas masuk ke kantor UNICEF itu kebanyakan ngaku-ngaku aja, ternyata ketika dicek di Amerika tidak ada. Seperti itu, bodoh makanya konsepnya. makanya mereka setelah mendapatkan sertifikat dari kita itu mereka ngecek ke kantor pusat mereka juga di Amerika apakah benar ada dan sebagainya, kemudian baru mereka memakai. Dan tidak kalah penting tentu saja stok, karena rata-rata proyek mereka ini kejar tayang sehingga tidak bisa menunggu apabila stoknya tidak ada, seperti itu. Berarti itu adalah salah satu alasan kenapa kita harus menjadikan patina tuh salah satu pilihan material ya Pak ya untuk solusi lantai gitu ya Pak. Nah selain stok tuh apalagi Pak yang mungkin kenapa kita harus akhirnya memasukkan patina nih di spek project kita Pak? Pas banget itu, bisa ke slide berikutnya. Nah ini kenapa sih untuk lantai SPC itu harus milih Patina Design? Nah yang pertama itu kita stoknya terbesar, jadi semua warna kita itu ready stock di gudang kita di Cakung, Jakarta. Jadi ini suasana gudang kita yang penuh dengan tumpukan palet. Terus yang kedua, koleksi kita terlengkap. Jadi kita total sekarang ada 17 pilihan warna, mulai dari yang wear layernya 0,5 sampai yang paling tipis 0,2, mulai pakai yang busanya
biasa yang EVA maupun busa IXPE, mau yang pasangannya strip maupun herringbone, kita semuanya lengkap. Atau kita juga menyediakan custom apabila diperlukan. Jadi misalnya esensial mau dibikin tipe signature ataupun turun grade jadi Malibu, itu semuanya bisa. Terus kita pengirimannya cepat. Ini dalam tanda kutip untuk yang barang-barang ready stock, bukan yang customize. Jadi karena kita stoknya lengkap, sehingganya pengirimannya pun cepat, nggak ada masalah, nggak usah nunggu barang datang dan sebagainya. Nah yang berikutnya, nah ini yang tadi menyambung yang tadi, kita aksesorisnya lengkap, mulai dari nosing tangga, dan nosing tangga itu juga kita termasuk salah satu yang diminati karena hasilnya nanti tidak ada perbedaan level antara aksesoris nosing tangga dengan lantainya. Jadi satu level, sehingga untuk pembersihannya pun mudah. Sedangkan di lantai-lantai yang sebelumnya itu ada perbedaan level karena menggunakan siku L, sehingga ketika untuk di rumah apabila mau nyapu itu debu bisa menyangkut di si aksesoris tersebut gitu. Itu salah satu alasan kenapa aksesoris tangganya Patina itu banyak yang meminati karena satu level, jadi tidak ada perbedaan level. Terus yang kedua, kita juga ada skirting atau bahasa umumnya itu clean, jadi yang buat menutupi celah yang di dinding tadi, buat dinding dan lantai. Busut muai ya, celah yang ini. Terus yang ketiga, kita juga punya end cap atau ending, atau bahasa sehari-harinya itu adaptasi. Ini untuk membedakan level ketinggian membedakan satu ruangan dengan ruangan lain apabila lantainya itu beda level. Terus demolding atau bahasa sehari-harinya transisi, itu untuk membedakan satu ruang dengan ruangan lain yang levelnya sama, jadi transisi. Nah ini juga salah satu kelebihannya Patina itu quarter round. Jadi untuk si SPC ini kita sediakan quarter round apabila dari pihak owner tidak mau menggunakan skirting karena terlalu tinggi. Itu kalau di keramik bahasanya ini kuku macan. Jadi hanya list kecil di sekeliling tembok itu tingginya hanya 1,5 cm. Jadi untuk menutupin celah itu tapi tingginya cuma 1,5 cm, dan di dalamnya kita lengkapi dengan lubang sehingga kalau ada kabel listrik atau kabel telepon yang masuk itu masih bisa kita masukin biar rapi, biar tidak kelihatan. Jadi itu solusinya ya Pak ya? Iya. Wah. Multifungsi juga. Iya, dan ini warnanya semuanya kita lengkap dari yang warna kayu. Khusus untuk warna marmer sama warna beton kita cuma sediakan skirting clean. Karena kalau warna beton sama warna marmer kita ada transisi, adaptasi seperti ini, kelihatan banget palsunya. Ya, jadi kurang cantik gitu Pak ya? Iya, bukan marmer lah itu. Makanya kita adakan cuma untuk nosing, tangga, sama skirting clean. Dan cleannya pun nanti kotak yang marmer. Kalau yang kayu kan ada profilnya, gelombang. Kalau yang marmer kita cleannya kotak, jadi menyesuaikan. Gitu. Nah ini yang klien kami. Salah satu alasan mengapa Patina Desain juga karena kami sudah terpasang di beberapa proyek, yaitu antara lain di Kementerian Kesehatan, terus Sekretariat Wakil Presiden, di Komplek DPR RI, terutama di fraksi Golkar 3 lantai kemarin memakai motif statuario marmer, terus ada hotel dan perumahan serta kantor-kantor dan klinik kesehatan juga pakai, salah satunya di Good Doctor di Kuningan, ya di Sentrum. Jadi untuk klinik kesehatan ini kan sebelum pandemi itu memakainya karpet. Nah setelah pandemi COVID ini karpet kan tidak boleh karena bisa menyimpan bakteri. Betul, makanya kemarin semua karpetnya di ruangan periksa itu dicabut, di take off, terus diganti SPC. Kebetulan ketinggiannya sama, jadi tinggal pasang aja, setengah hari, siang sudah bisa beroperasi lagi. Jadi tanpa gangguan, tanpa bau dan sebagainya. Jadi cocok banget untuk klinik kesehatan. Nah ini daftar dealer kami sementara ini. Jadi Patina Desain sudah punya mitra di Pontianak, Samarinda, Makassar, Bali, terus di Jawanya ada di Surabaya, Bandung, Jakarta, dan Tangerang. Seperti itu. Berarti bagi teman-teman di sini yang mungkin domisilinya ada di daerah Sumatera, Bali, ini masih ada terbuka kemungkinan untuk berpartner ya Pak dengan Patina? Oh iya, jadi kalau misalnya boleh juga nih dengan tadi kemitraan dan sebagainya, bisa banget. Nanti kita juga
Sumatera belum ada nih, makanya kita kemungkinan habis puasa nanti roadshow ke Sumatera untuk mencari mitra. Jawa kan udah penuh, Kalimantan hampir semua, Samarinda, Balikpapan udah, nah, sama Sulawesi bagian utara nih, Manado dan sebagainya. Wow, ini menarik nih. Jadi bagi teman-teman yang tertarik boleh langsung nanti menghubungi Pak Budi ya Pak? Iya, bisa. Via Katalog Pro tentu saja. Oh silakan. Yeah. Thank you, Pak. Wah, Nah, ini menarik lah. Yang menarik lagi, Pak. sebelum kita tanya jawab, itu kita ada promo yang menjelang puasa sampai Lebaran nanti. Jadi bagi yang mau ganti rumahnya, ganti motif, biasanya ruang tamu itu motifnya marmer kan, beton dan sebagainya. Makanya untuk promo kali ini kita ke motif yang marmer dan beton dulu. Itu beli 4 box gratis 1 box. Terus untuk aksesorisnya itu beli 1 gratis 1. Sampai 25 April nanti menjelang Lebaran. Baik, saya izin bacakan pertanyaan di kolom chat dulu. Yang pertama dari Ibu Dewa Madedwi Astika. Beliau bertanya, kalau lantai dasar keramik, bagaimana dengan nat? Apakah bisa rata pemasangannya, Pak? Karena kadang nat itu juga suka tidak rata, Pak. Silakan. Betul. Nah, seperti yang tadi juga sempat dibahas sama Mas Deka juga, itulah kelebihan dari si lantai SPC itu. Jadi lantai SPC ini tidak akan berpengaruh ke natnya, walaupun misalnya kan kadang ada tuh masang keramik tingginya tidak sama. Nah itu selama tidak terlalu parah, dalam artian ya nggak mungkin parah sih, biasanya cuma semili atau apa itu masih bisa diredam oleh busanya itu, si underlayernya itu. Jadi nat sih tidak ada masalah. Oh, tidak ada masalah ya. Ya. Terima kasih Pak Budi, semoga cukup menjawab Bu Budi. Kemudian saya akan bacakan pertanyaan berikutnya dari Pak Martinus Jati. Beliau bertanya, secara ketahanan produk mampu bertahan berapa lama Pak? Dan apakah motif bisa pudar pada waktu tertentu? Silakan ya. Pak. Untuk ketahanan produknya sendiri itu lama. Jadi kita secara umum itu ada garansi produknya. Jadi untuk yang mulai dari seri esensial sampai signatur itu untuk area komersial itu garansi produknya selama 10 tahun, dan untuk rumah tinggal itu selamanya. Jadi lifetime warranty. Terus untuk motifnya apakah bisa pudar? Motif bisa pudar tergantung dari penggunaannya. Seperti yang tadi misalnya kalau di interior itu aman, jadi tidak akan pudar. Misalnya sering dipel atau sering dilewatin, itu tidak akan pudar. Kecuali kalau dipakainya di tempat-tempat yang bisa terkena sinar matahari langsung. Misalnya kayak memakai di kamar, tetapi jendela sering dibuka dan sinar matahari bisa masuk secara langsung. Nah itu kelamaan di atas 3 tahun itu warna pasti akan berbeda dengan warna yang tidak terkena dengan sinar matahari. Seperti itu, Pak. Nah, kalau misalkan Pak Budi, kalau misalkan biar nggak pudar, apakah ada kiat-kiat sendiri atau tips-tips gitu Pak dari Patina sendiri untuk perawatannya biar warnanya tidak pudar gitu Pak? Untuk perawatan khusus sih tidak ada. Yang musuhnya cuma satu, yaitu sinar matahari. Jadi sebisa mungkin dihindarkan dari sinar matahari, karena walaupun tebal yang tadi tebal wear layernya 0,5 mili, kalau disinari sinar matahari secara terus-menerus, misalnya dijemur aja di luar, itu pasti akan pudar dibandingin dengan yang lain. Tapi kalau secara umum misalnya dipel atau apa sih nggak pengaruh, kan itu untuk membersihkan, bukan untuk merawat kebudaran. Baik, semoga cukup menjawab. Terima kasih Pak Budi. Jadi Katalog Pro adalah sebuah katalog digital yang dimana bagi teman-teman atau Bapak Ibu yang berprofesi sebagai arsitek, interior, sipil, sampai dengan MEP bisa mendapatkan informasi atau data checklist mengenai produk-produk material yang dibutuhkan di proyek yang sedang dikerjakan. Kita ingin membantu teman-teman dan Bapak Ibu sekalian untuk mendapatkan sebuah informasi atau data teknis untuk material-material yang dibutuhkan di proyek yang sedang dikerjakan. Nah, contohnya kita di sini sudah ada kategori arsitek, interior, sipil, dan MEP. Misalnya kita sedang ingin membutuhkan ini. Nah, di sini kita akan melihat berbagai macam kategori pattern konkret di sini, dan kita bisa masuk ke dalam kategorinya. Misalnya di sini sudah ada Patina, kita bisa klik di sini. Nah, di sini nanti kita bisa melihat halaman Patina, dan kita bisa tahu Patina itu kantornya di mana sih,
terus juga showroomnya di mana, dan yang terpenting adalah di setiap halaman brand page itu akan kita selalu sematkan PIC dari brand tersebut. Nah, seperti ini sudah ada Pak Budi sebagai perwakilan dari Patina. Nah, kita tinggal klik nama Pak Budi dan di sini akan terlihat langsung nomor handphonenya Pak Budi. Jadi teman-teman tinggal telepon langsung direct ke Pak Budi tanpa harus mungkin ada yang kalau hanya mendapatkan nomor telepon kantor ya. Nah, nomor telepon kantor juga ada, tapi akan lebih baik kalau misalnya kita langsung tahu siapa PIC-nya. Oke. Terima kasih. Sampai jumpa teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi terima kasih atas waktunya di sesi Product of the Week kita kali ini, dan sekali lagi terima kasih Mas Deka dan juga Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat sore. Warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di program Katalog Pro lainnya. Setiap hari Rabu kita ada Product of the Week, dan setiap hari Jumat kita akan ada Pro Talk seperti itu. Dan di edisi Ramadan kita akan mengulas mengenai proyek-proyek masjid rumah ibadah selama di bulan Ramadan. Jadi saksikan terus program dari Katalog Pro lainnya. Sampai jumpa, selamat sore.